sebenarnya kalau diperhatikan ya, polemik tentang nasab Bani Alawi itu, sebenarnya itu motifnya itu motif-motif kebencian. Jadi nggak murni persoalan hukum, nggak murni persoalan ilmiah gitu. Kenapa? Karena narasi yang dibangun itu kan misalnya begini. Oh, itu Mbak Alawi itu yang ada di Indonesia itu adalah imigran, pendatang dari Yaman. Mereka cari makan di sini, nunut cari makan. Kan itu. Jadi kalimat-kalimat yang dibangun itu rasis gitu. Penuh dengan kebencian. Jadi gara-gara mungkin di sini ada 1-2 Habib itu yang mungkin arogan gitu, omongannya gak enak. Lalu kemudian dipukul rata, ya. Semua Habib itu dianggap brengsek gitu. Lalu kemudian merembet kemana-mana. Kalau diperhatikan kan omongannya Kiai Imaduddin Utsman itu kan arahnya juga ke sana. Jadi melihat ada Habib yang omongannya gak enak gitu, yang dianggap mentang-mentang gitu. Lalu kemudian dihubung-hubungkan, ini nggak mungkin ini keturunan Nabi Muhammad, lalu dicari-cari dalil, dicari-cari alasan. Katanya ada kitab yang mengakui itu sebagai dzurriyyat Rasulullah, itu adalah kitab yang nggak sejaman. Meskipun kemudian ditunjukkan, lo ini lo ada kitab sejaman di abad 5, tapi tetap saja nggak diakui. Itulah. Jadi memang motifnya itu motif kebencian. Makanya ini jadi persoalan, jadi masalah rasis ini. Jadi persoalan rasisme ini. Nah, kalau kita mau ngomong Habib itu ya, apa benar Habib-Habib itu brengsek? Apa benar mereka itu adalah imigran? Coba. Nah, jadi contohnya begini, zaman dulu ya, Kiai Hasyim Asy'ari gitu, zaman Indonesia sebelum merdeka. Kiai Hasyim Asy'ari itu diantara guru-guru beliau itu ya Habib-Habib. Ada yang bilang katanya Mbak Alawi itu tidak diakui di Mekah. Itu kan omongan orang dongok itu. Jadi kalau di dalam sejarahnya itu ya, ini saya kerpekkan ini, saya ngerpek ini, saya catat ini riwayat sejarahnya. Kiai Hasyim Asy'ari itu punya guru-guru ya Habib. Di antaranya Sayyid Alawi bin Ahmad Assegaf. Nah, beliau ini adalah nakib Bani Alawi di Mekah. Jadi tadi kalau ada yang bilang bahwa Bani Alawi nggak diakui di Mekah, itu omongan orang dongok. Nah, beliau Sayyid Alawi bin Ahmad Assegaf ini punya kitab Syarafatul Mu'in, itu yang dikaji ya, yang menjadi bahan ngaji para santri, terutama santri pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama. Itu namanya kitab Tarsihul Mustafidin. Itu sarahnya kitab Fathul Mu'in. Nah, terus kemudian ada Sayyid Husain Al-Habsyi. Beliau ini merupakan mufti Mekah. Habib ini jadi mufti Mekah. Itu mufti Mekah setelah Sayyid Zaini Dahlan. Beliau ini juga guru dari guru dari Kiai Hasyim Asy'ari di guru kitab Sahih Muslim, kitab hadis Sahih Muslim. Guru lainnya yang merupakan Habib ada Said Abbas Al-Maliki Al-Hasani, ada Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Atas. Nah, lalu ada juga Habib-Habib itu yang berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Apa di antara saya nggak hafal, nggak bisa menyebut seluruhnya ya, ambil beberapa aja. Itu ada ayahnya Sultan Hamid II, dulu berjuang melawan penjajah Jepang sampai beliau dibunuh mati ya, gugur melawan penjajah Jepang. Kemudian Sultan Hamid II sendiri, itu beliau Habib Bani Alawi. Beliaulah yang ngarang atau yang merancang lambang Garuda Pancasila. Nah, setelah tahu begini, apa kamu akan ngomong kalau begitu Garuda Pancasila itu dibuat oleh imigran Yaman? Apa kamu mau ngomong begitu? Dasar orang dongok. Siapa lagi? Ada Habib siapa lagi? Habib Ali Kuitang. Itu juga pejuang, ditangkap Belanda. Ya. Ada lagi Habib yang namanya diabadikan menjadi bandara di Palu. Bandara Palu itu ada bandara namanya Mutiara SIS, SIS. SIS itu singkatan dari Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Itu beliau pahlawan atau pejuang di bidang pendidikan, terutama pendidikan Islam ya. Makanya beliau itu kemudian diberikan bintang kehormatan, diberikan tanda kehormatan bintang Mahaputra Adi Pradana. Itu diberikan kepada tokoh yang berjasa untuk keutuhan dan kejayaan NKRI. Ayo,
Coba, itu kakek nenekmu ya sudah berjasa di apa, dapat tanda penghargaan apa, dibandingkan dengan Habib siapa itu tadi, SIS itu, Habib atau Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri itu, dan lain-lain ya. Ada banyak para pejuang kemerdekaan, para Habib itu berjuang. Ada juga yang mengangkat senjata. Jadi jangan hanya gara-gara ada satu orang mukti Batavia yang namanya Habib Usman itu, lalu kemudian orang-orang itu celometan ya, bilang katanya Mbak Alawi itu pengkhianat Indonesia. Nah, dasar memang otak-otak rasis itu ya begitu ya, meskipun nanti diberikan penjelasan sejarah para Habib itu bagaimana perannya di Nusantara, ya tetap saja mereka tidak akan percaya. Namanya otaknya itu sudah dikuasai oleh kebencian. Jadi begitu. Jadi sudah jelas ya bahwa para Habib ini juga punya jasa. Kalau kalian bilang mereka itu imigran dari Yaman, loh, yang imigran itu kan leluhurnya sama dengan leluhur kalian. Kalau kalian belajar ya sejarah antropologi, itu dari mana leluhur orang-orang Jawa, leluhur orang Sumatera, orang Kalimantan ya, orang Bali, orang Nusantara, dari mana? Dari bangsa Austronesia, dari pendatang, dari kebudayaan Dongson ya. Dan kemudian berbaur dengan orang-orang dari mana itu? Austroasiatik, dari Asia Selatan dan sebagainya itu. Semuanya imigran, semuanya pendatang. Cuma datangnya itu yang nggak bareng ya. Jadi begitu. Jadi sesama keturunan imigran di sini, di Nusantara, di Indonesia ini, nggak usah sok-sokan seolah-olah Indonesia itu punyamu sendiri. Kalau kalian belajar Undang-Undang Dasar 45, belajar Pancasila, ngerti ya. Semua orang yang menjadi warga Indonesia itu punya kedudukan dan hak yang sama, punya kewajiban yang sama, sesama WNI. Mereka juga WNI sama dengan orang-orang lainnya yang WNI di sini, mau itu keturunan Jawa, Bali, Madura, Kalimantan, semua Arab. Sepanjang mereka itu WNI, punya hak dan kewajiban yang sama, punya kedudukan yang sama. Nggak ada itu istilah imigran dari Yaman, tutmu gitu. Nah kalau orang Jawa, yang contoh-contoh orang-orang yang Jawa yang berkhianat, ya banyak juga anggota Kenil Kesatuan Tentara Hindia Belanda itu, ribuan orang itu juga orang-orang pribumi Jawa zaman dulu itu, dari Ambon, orang-orang Manado. Nah, apakah lalu kita akan bilang bahwa Jawa itu pengkhianat, Manado pengkhianat, Ambon pengkhianat? Kan nggak begitu. Di semua suku itu ada pengkhianatnya, termasuk di Jawa juga. Abdul Qadir Wijaya Atmojo itu, yang dari dulu ikut Belanda, merupakan pribumi satu-satunya yang punya pangkat tertinggi di Kesatuan Tentara Hindia Belanda itu, sampai pangkatnya kolonel. Itu orang dari Jawa Tengah. Sampai setelah Indonesia merdeka ya tetap ikut Belanda ya. Kemudian apa namanya, mewakili Belanda di perjanjian Renville yang tahun 47 itu. Apakah lalu kamu akan bilang bahwa bangsa Jawa itu pengkhianat Nusantara? Nah itu hanya yang begitu mikir begitu itu orang-orang yang dongo. Jadi kalau dibilang para Habib itu, Bani Alawi itu pengkhianat Indonesia, ya hanya orang dongo, orang yang rasis yang mikir begitu itu. Nah mudah-mudahan mereka ini disadarkan lah ya. Otaknya itu dibikin menjadi normal begitu. Nggak kayak sekarang karena dipenuhi oleh kebencian, harus mereka membuat propaganda yang rasis seperti itu.